Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, kali ini saya akan menjelaskan cara mengirim tugas di Moodle. Bapak Ibu peserta diklat, untuk mengirim tugas ke Moodle diharapkan oleh Widyaswara peserta mengirim tugas dalam bentuk PDF untuk memudahkan narasumber atau Widyaswara mengoreksi tugas dari Bapak Ibu dan menilai tugas tersebut. Saya akan menjelaskan salah satu tugas pada salah satu pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Nah, di sini adalah salah satu contoh tugas, yaitu materi di dalam salah satu diklat di multimedia, yaitu penggunaan Google Sheet sebagai weblog. Nah, kalau diminta seperti ini, maka Bapak Ibu silakan mengetikkan nama dari Bapak Ibu. Misalkan saya ketikkan dengan Zainul Arif. Kemudian instansi, asal instansi misalkan adalah Kementerian Kemenak Kota Surabaya. Unit kerja misalkan MAN 1 Surabaya. Nah, email kalau diminta kita tuliskan email kita. Nah, kemudian kita baca tugas apa yang diberikan oleh Widyaswara. Nomor 1 dibaca, nomor 2 dibaca, kemudian berikutnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada yang harus diisi, misalkan buatlah sendiri Google Sheets yang terdiri dari judul Google Sheet. Maka kita isi judul Google Sheet yang telah kita buat. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh Google Sheet di sini. Ini adalah contoh Google Sheet, yaitu judulnya berarti Web Guru dan Kepala Madrasah Strip Sekolah. Kita tuliskan di sini Web Guru. Ya, kita lihat di sininya Web Guru dan Kepala Madrasah. Kita tulis Web Guru dan Kepala Madrasah. Nah, sesuai dengan yang telah kita buat atau sekolah. Nah, sekolah. Kemudian kita hapus yang sudah kita isi. Kemudian nama file Google Sheet-nya adalah ini Diklat Guru Hebat. Nah, ini adalah Google Sheet untuk judul file Diklat Guru Hebat. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah beranda atau halaman depan. Ini bla 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 dibaca, page atau halaman pelajaran, kemudian subpage ini dibaca semua. Kemudian yang keempat, setelah selesai jangan lupa klik publikasikan. Nah, di sini URL Google Sheet yang siap di-share apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Ini adalah URL yang kita bagi kepada umum, atau bisa ini kita Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini adalah alamat dari Google Sheet yang telah kita buat.
Kemudian simpan LK tugas ini dalam bentuk PDF, kemudian disubmit ke Moodle ini nanti. Nah, screenshot ini untuk menjelaskan dari tugas ini, ada screenshot dari judul dan nama file. Berarti kita harus bisa screenshot Bapak Ibu. Ini adalah judul file, ini judul websitenya. Bagaimana cara meng-screenshot ini? Ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi yang ada di komputer kita, yaitu yang dinamakan dengan Snipping Tool. Nah, ini ada Snipping Tool, kita klik, kemudian ini New, kemudian kita drag di sini, kita klik kiri, kemudian kita drag. Nah, setelah selesai, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita edit copy. Setelah edit copy, kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, maka sudah masuk judul dan nama file. Ini adalah keterangan yang screenshot A. Kemudian yang diminta di dalam tugas berikutnya adalah beranda atau halaman depan. Beranda halaman depan yang ada foto dan biodata pemilik. Maka kita screenshot lagi yang di sini nih. Nah, ini ada halaman depannya yang terdiri dari foto dan biodata kita. Nah, kita bisa men-screenshot lagi di Snipping Tool ini. Kemudian kita klik lagi New, kemudian kita drag kembali. Nah, sesuai dengan permintaan dari tugas, ada foto dan biodata pemilik. Nah, kemudian kita edit copy. Setelah itu kita masukkan di sini, kita Ctrl V. Nah, setelah itu yang berikutnya page atau halaman mata pelajaran. Page atau halaman mata pelajaran itu adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, mata pelajarannya di sini misalkan ada TIK. Nah, di sini ada TIK mata pelajarannya. Nah, salah satu mata pelajaran yang ada di Google Sheet kita. Kita screenshot kembali. Ini cara pertama, masih kita pakai Snipping Tool bisa, atau kita pakai print screen ya. Ya, ini kita akan memakai Snipping Tool dulu, copy, kemudian kita buka, kemudian saya ulangi lagi, ini new ya, kemudian kita screen. Nah, ini oke. Setelah itu kita bisa edit, copy, kita masukkan di permintaan ini, halaman mata pelajaran, kemudian Ctrl V. Nah, berikutnya adalah subpage atau sub halaman. Nah, sub halaman di sini yang ini Bapak Ibu, saya ulangi dari beranda, di beranda. Nah, untuk yang seperti ini sub halaman itu kita tidak bisa memakai Snipping Tool ya. Sebentar kita tunggu masih loading. Nah, di sini kita tidak bisa memakai Snipping Tool Bapak Ibu, sebab kalau kita geser ke sini maka akan hilang subnya ini, sub page-nya hilang. Maka caranya adalah dengan cara print screen ya. Jadi kalau kita coba dengan Snipping Tool, misalkan seperti ini ya, kita new. Nah, di sini nggak bisa, sub page-nya nggak kelihatan, maka kita nggak bisa menggunakan Snipping Tool. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan print screen ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, ketika seperti ini adalah sub page-nya. Untuk bisa terlihat sub page-nya, kita menggunakan namanya print screen. Di laptop Bapak Ibu ada sebelah
kanan atas dekat dengan F12 sama delete ya. Jadi kalau di laptop biasanya sebelahnya delete itu ada PRT-SC atau print screen. Oke, caranya adalah kita klik print screen ya. Setelah terlihat subpage-nya ini, kita klik print screen. Setelah diklik print screen, Bapak Ibu buka Search, kemudian ketikkan Paint yang ada di laptop Bapak Ibu. Ya, Paint di sini kita buka. Nah, setelah itu kita Ctrl V. Nah, maka di sini terlihat subpage-nya Bapak Ibu. Ya, subpage-nya terlihat. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian select all. Ya, select all di sini. Nah, kita bisa mengcopy ya, mengcopy ininya. Saya ulangi lagi, ini masih ada sisa. Saya ulangi lagi biar bagus. Saya tutup dulu. Nah, ini kita TIK, kelihatan subpage-nya. Kemudian klik print screen. Kemudian kita buka Paint. Kita buka Paint. Nah, ini kita klik. Nah, kita kecilkan dulu seperti ini. Kemudian Ctrl V. Nah, dengan adanya seperti ini kita bisa memperbesar ini. Nah, kita bisa memperbesar. Nah, tayangannya, maka terlihat di sini subpage-nya. Nah, kemudian kita bisa copy di sini ya, copy. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam tugas ini. Permintaannya adalah sub halaman. Kemudian Ctrl V. Nah, maka terlihat di sini. Ya, jadi untuk membuat suatu halaman, maka kita bisa menggunakan yang pertama dengan menggunakan snipping tool ya, meletakkan gambar. Yang kedua adalah dengan menggunakan print screen yang dimasukkan ke dalam Paint. Begitu Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa ini masih dalam bentuk Word. Untuk mengupload tugas yang masih berbentuk Word ini ke dalam Moodle, caranya adalah kita simpan dulu Word-nya, kemudian kita save as kembali Bapak Ibu. Kita save as ya, misalkan saya taruh di ini. Kemudian jangan lupa ini di dalam bentuk PDF ya, disimpan dalam bentuk PDF sebelum diupload ke Moodle untuk mempermudah Widyaswara di dalam mengoreksi dan menilai. Nah, ini misalkan ini tugas 1 materi Google Sheet. Setelah save as tipe PDF, kita simpan save. Nah, setelah tersimpan PDF-nya ini, tugas 1 ini, sekarang kita upload ke Moodle. Oke, caranya adalah kita buka dulu Moodle-nya sebagai siswa. Saya akan bertindak sebagai siswa peserta 2. Buka program pelatihan, kemudian nama pelatihan. Nah, kita berada di halaman kedua. Kemudian di multimedia angkatan 2 disesuaikan dengan di mana Bapak Ibu berada di dalam kelas tersebut ya. Oke, ini contoh adalah di multimedia. Kemudian materinya adalah di Google Sheets ya, cari materinya. Kemudian tugasnya adalah di sini. Nah, Bapak Ibu sebagai peserta harus bisa menilai atau masuk di kelas mana, kemudian di tugas mana. Oke, setelah saya masukkan di sini tugas 1, untuk menguploadnya ini tinggal diklik Add Submission ini ya, Add Submission. Kita klik. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu. Di sini yang bisa diupload maksimal 2 mega Bapak Ibu. Maka jika lebih dari 2 mega, Bapak Ibu harus menjadikan
lebih kecil lagi, bisa dengan di WinRAR atau WinZip, atau mengirim dalam 2 kali ya, 2 berkas. Tapi biasanya tugas itu dalam bentuk PDF tidak kurang atau tidak lebih dari 2 mega. Nah, setelah itu klik di sini filenya, diklik. Nah, kemudian choose file, pilih file yang akan kita upload. Ya, diklik. Kemudian saya tadi menaruh di sini ya, kita cari di mana tadi yang telah kita jadikan PDF. Ini tugas 1 ini kita klik, kemudian open. Nah, setelah masuk di sini kita klik upload this file. Oke, setelah kita tunggu, setelah selesai masuk sebagai PDF, jangan sampai sebagai Word ya, jangan lupa. Kemudian kita klik save change, simpan perubahannya. Maka tugas kita sudah selesai diupload. Ini menunjukkan bahwa file submission sudah tersubmission ya. Tinggal Bapak Ibu menunggu penilaian dari narasumber atau Widaiswara. Bapak Ibu bisa meremove submission yang sudah diupload, misalkan salah bisa di remove, atau Bapak Ibu bisa mengedit kembali dengan tugas yang telah diperbarui. Nah, demikian cara untuk mengerjakan tugas pada pelatihan jarak jauh di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian jika diminta untuk screenshot, bisa menggunakan aplikasi snipping tool atau print screen yang ada di laptop masing-masing. Kemudian jangan lupa disimpan dalam bentuk PDF dan diupload ke Moodle. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.